Beyond Time, bab 1094-1095. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tambang roh. Mata Suking menyipit. Dia memang menduga akan ada seorang penjaga di sini. Karena itu, Suking tidak terlalu terkejut dengan kemunculan penguasa ini. Dia juga mengharapkan tingkat kultivasi dari sang penjaga. Lagi pula, tempat ini diduga sebagai cincin bintang kelima dan dapat menekan para dewa tanpa celah. Yang benar-benar mengejutkannya adalah sebutan yang diberikan penjaga tempat itu. Tambang pada umumnya merujuk pada sumber daya. Berdasarkan pemahaman Suking sebelumnya, tambang spiritual seharusnya berupa urat mineral yang terbentuk dari batu spiritual. Namun, jika dilihat sekarang, tambang yang dimaksud adalah proses pemurnian dewa. Intisari para dewa diekstraksi, lalu diserap oleh makhluk-makhluk dari dunia kecil. Intisari tersebut disaring oleh makhluk-makhluk ini, dan kemudian disaring lebih lanjut oleh para kultivator itu sendiri. Dengan demikian, energi spiritual yang diekstrak menjadi sangat murni. Dari perspektif ini, memang sesuai dengan teori tambang roh. Dengan menggabungkan informasi dari para kultivator sebelumnya tentang klan tersebut dan implikasi dari kultivator ini, tampaknya tempat ini milik klan yang terkait dengan mereka. Sebuah klan yang memiliki seorang penguasa yang mengawasi tambang spiritualnya pada tingkat kultivasi apa leluhur klan ini. Apa status klan ini di dunia mereka? Kilatan tajam muncul di mata Suking. Dia semakin yakin bahwa dia tidak salah jalan dan memang telah sampai di cincin bintang kelima. Namun, aku datang melalui laut primordial. Mengapa aku muncul di dunia kecil itu? Apakah ada situasi dan gangguan lain yang tidak diketahui? Seharusnya aku bisa mendapatkan beberapa jawaban dari penguasa ini. Sambil memikirkan hal itu, Suking menatap langit tempat dentuman sonik itu berasal. Meskipun penguasa itu berkuasa, Suking telah mempersiapkan diri dengan baik untuk perjalanan ini. Dia juga memiliki kartu truf yang dapat membunuh penguasa. Oleh karena itu, melawan penguasa. Bukannya aku tidak bisa membunuhnya, tapi sang penguasa tidak akan tinggal diam tanpa melawan. Jadi, aku butuh kesempatan untuk memastikan gerakan pembunuhanku tidak meleset. Tentu saja, akan lebih baik jika saya bisa menyelesaikannya tanpa perlu melakukan apapun. Suking menyipitkan matanya. Suara gemuruh di langit sangat memekakkan telinga, dan penghalang yang menyelimuti tempat ini juga terdistorsi. Pada saat berikutnya, ruang hampa itu langsung terkoyak oleh kecepatan ekstrim pihak lain. Dari kejauhan, tampak seperti mata yang terbuka di udara. Di lubang yang terbentuk oleh retakan itu, tiba-tiba muncul sesosok figur. Dia berdiri di udara. Dia adalah seorang kultivator parubaya dengan penampilan tegas. Tatapannya dingin dan tubuhnya kurus, tidak terlalu gagah. Mengenakan jubah panjang berwarna hitam, ia memancarkan aura kesuraman, dengan kabut merah berputar-putar di sekelilingnya seperti sungai, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Yang paling mencengangkan adalah aura yang terpancar dari tubuhnya. Hal itu membuat langit dan bumi berubah warna, menekan kekosongan di segala arah. Sekitarnya bergema dengan suara guntur, dan gemuruh yang terus-menerus hanya menyoroti keagungannya. Bahkan air berlumpur dari tanah pun terangkat ke udara, berputar-putar di sekelilingnya. Seolah-olah kemunculan petani parubaya ini bagaikan lubang hitam yang bisa menarik segalanya. Bahkan cahaya yang jatuh padanya pun tampak terdistorsi. Pada saat itu, ketika Suking menatap penguasa parubaya itu, tatapan orang tersebut juga tertuju pada Suking. Ia mengamati Suking dari atas ke bawah dan berbicara dengan tenang. Kau bukanlah bagian dari ras budak di dalam tambang roh, juga bukan dewa, dan tidak ada tanda-tanda penyusupan dari luar. Kultivator parubaya itu memandang Suking dari atas. Saat ia mengamati, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Lalu dia melirik dunia kecil yang telah ditebas Suking. Dia menyipitkan mata dan menekan niat membunuhnya saat suara beratnya bergema. Sepertinya kau muncul begitu saja di tambang roh karena suatu kecelakaan. Adapun membunuh beberapa budak pemurnian roh, itu tidak ada artinya. Namun, yang perlu saya ketahui adalah identitas Anda, tujuan Anda, dan bagaimana Anda bisa sampai di sini.
Suaranya mengandung rasa penindasan yang tak dapat dijelaskan, yang menyelimuti sekitarnya. Mata Su King sedikit menyipit. Karena mampu melihat cara dia datang hanya dengan sekali lihat, terlihat jelas bahwa wawasan pihak lain sangat tajam. Kata-kata orang ini mengandung beberapa petunjuk, karena mereka sedang mencari informasi. Dalam hal ini, aku juga bisa menyelidiki secara tidak langsung, pikir Su King, dan setelah beberapa saat, dia sedikit menangkupkan tangannya memberi hormat. Aku Flame Mystic. Aku muncul di negerimu yang terhormat ini karena sebuah kecelakaan khusus. Kecelakaan apa? Kultivator paruh baya itu menyela Su King. Kilatan gelap muncul di matanya saat dia bertanya. Su King sedikit mengerutkan kening, namun suaranya tetap tenang. Eksplorasi celah spasial. Ketika kultivator paruh baya itu mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa. Cara pandangnya terhadap Su King mengandung kilatan aneh. Eksplorasi. Kurasa tidak. Dunia-dunia kecil tempat tambang roh berada melayang di luar dunia besar dan tidak berada pada bidang spasial yang sama, sehingga kemungkinan tiba di sini melalui celah secara tidak sengaja sangat rendah. Dengan kultivasi 7 dunia pengumpulan jiwamu, wajar jika kau membunuh para budak yang tidak dapat pulih tepat waktu, tetapi mampu merobek batas dunia dari dalam. Hal seperti itu sangat langka. Hanya beberapa orang pilihan surga yang tak tertandingi yang dapat melakukannya. Kilatan aneh di mata petani paruh baya itu semakin pekat. Namun, bagaimana mungkin orang-orang pilihan surga tidak memahami aturan mengenai tambang roh dan betapa sensitifnya hal-hal tersebut? Jadi, berdasarkan penyelidikan saya sebelumnya, mereka pasti akan mengungkapkan latar belakang mereka. Tapi sepertinya kamu tidak mengerti apapun. Selain itu, aura cincin bintang asing di tubuhmu belum sepenuhnya hilang. Dari penampilannya, kau bukan kultivator lokal, kan? Kata-kata kultivator paruh baya itu bergema. Su King tetap tanpa ekspresi saat menatap pihak lain dan terus berbicara. Aku pernah mendengar bahwa karena tempat ini dulunya adalah laut primordial sebelum mengering, terkadang, para kultivator dari cincin bintang lain, saat melakukan perjalanan melalui laut primordial, datang ke cincin bintang kelimaku. Namun, tingkat kultivasi mereka setidaknya setara dengan dewa tingkat rendah. Tentu saja, terkadang ada beberapa orang pilihan surga yang menggunakan cara lain untuk datang ke sini, dan orang-orang pilihan surga tersebut seringkali memiliki pelindung dao di sisi mereka. Praktisi paruh baya itu tersenyum dan memandang Su King dengan sedikit keserakahan. Dan kau, meskipun aku telah menyelidiki, masih menyembunyikan informasimu, yang menunjukkan bahwa kau memiliki kekhawatiran dan tidak mau mengungkapkan semuanya, yang juga berarti kau tidak memiliki pelindung dao di sisimu. Seorang praktisi asing dari lingkaran bintang luar negeri. Fakta-fakta yang Anda miliki tentang cincin bintang Anda sangat berharga bagi saya. Tawa kultivator paruh baya itu semakin keras dan kilatan aneh di matanya menjadi lebih intens. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Su King. Saat dia menunjuk, sebuah jari raksasa yang terbentuk dari aturan dan hukum muncul di udara. Jari itu sangat khas, dengan sidik jari yang terlihat jelas, dan saat turun, sidik jari itu membesar, tampak seperti alur dan tonjolan yang dalam. Jari itu menggantikan langit dan mengarah ke Su King dengan aura yang mengesankan. Aura seorang penguasa meledak sepenuhnya, membentuk penindasan yang menakjubkan. Sambil menatap jari itu, Su King menyipitkan matanya dan tiba-tiba mundur. Mampu menganalisis begitu banyak fakta hanya dalam beberapa kalimat, dapat dilihat bahwa kecerdasan pihak lain sangat luar biasa. Namun, pada saat yang sama, Su King juga mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari reaksi orang tersebut. Ini memang cincin bintang kelima. Tidak ada kesalahan dalam proses teleportasinya. Inilah yang sebelumnya dikhawatirkan oleh Su King. Dari penampakannya, jawabannya adalah tempat ini dulunya adalah laut purba, tetapi sekarang sudah kering. Kemudian, ada penjelasan yang masuk akal untuk teleportasi ke sini. Selain itu, Su King juga mengkonfirmasi hal lain melalui reaksi pihak lain. Yaitu, selain praktisi paruh baya di depannya ini, kemungkinan besar tidak ada ahli lain dari klannya di sini. Bahkan, sangat mungkin tempat ini tidak dekat dengan lokasi klannya. Jika tidak, pihak lain tidak akan terlalu peduli apakah dia memiliki pelindung dao di sisinya atau tidak. Hal ini karena jika masih ada ahli dari klannya di sini atau jika tambang roh berada di wilayah klannya, maka tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, menurut penilaian Su King,
orang yang menjaga tambang spiritual itu adalah seorang penguasa, jadi leluhur klan itu pasti jauh lebih kuat. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Su King dan dia mengambil keputusan. Menghadapi jari yang datang itu, matanya memancarkan ketajaman. 5 elemen dalam tubuhnya bergejolak dan beresonansi dengan 5 elemen di penjara dewa ini. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Seketika itu juga, suara gemuruh terdengar dari dunia kecil yang telah terbelah di bawah. Dao 5 elemen di dalamnya dipandu oleh Su King untuk melesat keluar melalui celah di batas tersebut. Setelah menyatu dengan 5 elemen di luar dunia kecil, tangan Dao surgawi pun muncul. Saat jari penguasa menekan Su King, tangan Dao surgawi langsung menuju jari itu dan mencengkeramnya. Ia menghancurkannya tanpa ampun. Suara dentuman yang mengguncang bumi terdengar. Jari penguasa yang termaterialisasi tiba-tiba bergetar saat bersentuhan dengan tangan 5 elemen. Hukum-hukum di dalamnya melawan dan bertabrakan, membentuk serangkaian suara gemuruh yang menyebar ke segala arah. Penguasa Parubaya itu tidak terkejut dengan hal ini. Dia bisa tahu bahwa Su King bukanlah orang biasa. Pada saat ini, dia mengangkat tangan kanannya dan tidak lagi menunjuk. Sebaliknya, kelima jarinya membentuk segel dan menekan ke arah Su King. Dengan menekan tombol itu, jari-jarinya seketika berubah menjadi 9 dunia dan 9 dunia itu berubah menjadi 9 iblis. Kesembilan iblis mengerikan itu memiliki penampilan yang berbeda-beda. Yang satu memiliki perut yang sangat besar dan membawa gunung raksasa di punggungnya, yang lain memiliki 2 kepala ganas dan memegang laut, yang lain ditutupi taji tulang dan berdiri di atas sebuah dunia, dan yang lain dikelilingi oleh ratapan terus-menerus dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kesembilan iblis ini tiba-tiba muncul. Mereka mengeluarkan raungan yang mengancam dan menyerbu ke arah Su King. Pintu itu terbuka. Pukul 14.25. Anjing rakus telah masuk. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su King tetap tidak terpengaruh oleh hal ini. Tubuhnya, yang terdorong oleh benturan sebelumnya, terhuyung mundur sekali lagi. Pada saat yang sama, dia melakukan segel tangan dengan tangan-tangannya. Tanda Dao ilusi 6 pencuri muncul di matanya dan seni perlindungan abadi 5 anjing di tubuhnya beredar. Dia menggunakan seni terlarang para abadi dari era alam mistik penguasa kuno, yang unik bagi sistem kultivasi Wanggu. Terlebih lagi, dia menggunakannya dengan tubuh abadi ekstremnya. Dalam 9 hari penelitian Su King di dunia kecil, dia menyadari bahwa kekuatan seni abadi lebih dahsyat dan aneh ketika digunakan oleh tubuh abadi daripada oleh tubuh ilahi. Lagi pula, ini adalah teknik menakutkan yang khusus dikembangkan oleh Kaisar Agung Seni Abadi untuk para kultivator. Begitu digunakan, keenam keinginan itu bukan lagi emosi ilusi. Sebaliknya, mereka membentuk lautan 6 keinginan di hadapan Su King. Laut yang terbentuk dari 6 keinginan itu langsung menutupi seluruh wilayah, membentuk pusaran yang berputar dengan cepat. 6 keinginan di dalam diri itu secara bergantian tumpang tindih dan meledak sepenuhnya. Manusia memiliki keinginan, dan iblis memiliki keinginan yang jauh lebih kuat. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, kesembilan iblis itu gemetar saat mereka ditenggelamkan oleh lautan 6 keinginan. Pada saat yang sama, seni perlindungan 5 anjing abadi milik Su King juga langsung aktif. Dengan niat yang tak terlihat, ia mendarat di lautan kesadaran pria paruh baya itu. Ia mengganggu ingatannya dan bersembunyi di dalam, menyembunyikan diri dari persepsinya. Setelah itu, rambut putih muncul di lautan kesadarannya, membentuk pusaran. Pintu itu terbuka. Anjing rakus telah masuk. Semua ini membuat hati penguasa Parubaya itu bergetar dan dia mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat mantra seperti itu sebelumnya. Menarik, apakah ini seni Dao khusus dari cincin bintang yang kau dapatkan? Selama penyatuan Wanggu oleh penguasa kuno alam mistik, peran Kaisar Agung Seni Abadi sangatlah istimewa. Ilmu sihir abadi yang diciptakannya sangat meningkatkan kekuatan tempur para kultivator manusia, menyebabkan kehancuran besar dan memiliki sifat yang menyeramkan dan tak terduga. Di antara mereka, tidak kurang pula seni-seni yang kejam dan berdarah. Ras-ras lain di Wanggu, yang dulunya bermusuhan dengan mistik Nether, menyimpan kebencian yang sangat besar terhadap seni abadi ini, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Namun, setelah penyatuan, karena ilmu sihir abadi merusak keharmonisan dunia, semua ilmu sihir abadi disegel dan tidak lagi diwariskan. Adapun Kaisar Agung Seni Abadi itu sendiri,
Karena berbagai alasan, ia akhirnya disembunyikan dalam sejarah. Ia menjadi satu-satunya kaisar agung dalam sejarah umat manusia yang sebagian besar tidak dikenal oleh generasi mendatang. Karena wajah yang terfragmentasi tiba dan para dewa turun, sebagian besar dari sekian banyak ras pergi dan mendirikan tanah suci, menggunakan kembali seni abadi tersebut. Adapun seni abadi Wanggu, seni tersebut juga secara tidak langsung dikuasai oleh berbagai ras karena penemuan balai seni abadi. Namun, di cincin bintang kelima, ini adalah pertama kalinya seni abadi ditampilkan. Ketika hal itu sampai ke benak penguasa paruh baya tersebut, pikirannya tentu saja bergetar hebat. Entah itu laut 6 keinginan yang menyelimuti 9 iblis atau pusaran yang muncul di lautan kesadarannya, semua itu membuat tatapan penguasa paruh baya itu menjadi serius. Terutama yang terakhir, di mana rasa dingin tersembunyi itu, yang mengintai tanpa disadari dalam ingatan, tiba-tiba muncul sebagai rambut putih yang berputar membentuk pusaran, berubah menjadi pintu. Niat mengerikan yang mengikutinya mengungkapkan sifat tak terhindarkan dari seni abadi, yang mustahil untuk dilawan. Sang penguasa merasakan bahaya yang sangat kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah ingin menenggelamkan segalanya. Bahkan ingatannya pun menunjukkan tanda-tanda bukan miliknya. Seolah-olah semua yang ada dalam ingatannya telah menjadi musuhnya saat ini. Pada saat kritis ini, ia mengambil keputusan dengan cepat. Salah satu tangannya menyentuh dahinya dan tangan lainnya menyentuh dadanya, menekan secara bersamaan. Suara gemuruh bergema. Dengan kultivasinya yang kuat, tangan yang mendarat di dahinya memengaruhi jiwa dan ingatannya, menyebabkan perubahan aneh dalam ingatannya berhenti. Tangan yang mendarat di dadanya menutup lautan kesadarannya, secara paksa menekan letusan di dalam dirinya. Setelah melakukan itu, matanya berkedip dengan cahaya merah. Tiba-tiba dia membuka mulutnya dan menarik napas. Seketika itu juga, ke-9 iblis yang dikelilingi oleh laut 6 keinginan meraung. Tubuh mereka roboh dan berubah menjadi energi iblis yang padat, yang bergulir kembali dan terbang masuk ke mulut penguasa paruh baya yang terbuka. Dia menelan semuanya. Pada saat itu juga, guntur bergemuruh dari tubuhnya. Penampilannya yang semula kurus tiba-tiba membesar secara eksplosif. Dagingnya membengkak dan kulitnya berubah merah. Seluruh tubuhnya langsung tumbuh dari tinggi normal menjadi setinggi 1000 kaki. Aura jahat di tubuhnya meluap ke langit dan api iblis menyebar dari kakinya, menyelimuti sekitarnya. Niat kekerasan yang mengguncang bumi meletus dari tubuhnya. Dia menggunakan aura jahat ini dan menggabungkannya dengan niat kekerasan untuk menyapu seluruh tubuhnya, mencari tempat-tempat yang telah diserbu oleh ilmu sihir abadi dan menghancurkannya tanpa ampun. Ini adalah salah satu kartu andalan penguasa Parubaya, yaitu turunnya iblis yang mengerikan. Samar-samar, terdengar suara retakan yang samar. Ekspresi Suking berubah muram saat menyadari bahwa seni abadi miliknya sedang dihancurkan secara paksa. Bersamaan dengan itu, bagian ingatan yang telah dirasuki oleh seni abadi juga ikut terkoyak. Mereka semua dicabik-cabik secara brutal oleh penguasa setengah baya itu. Setelah melakukan semua ini, penguasa paruh baya, yang telah berubah menjadi iblis jahat, memperlihatkan kegilaan di matanya yang merah darah. Tubuhnya berkedut saat dia langsung menyerbu ke arah Suking. Saat badai menyebar, momentumnya sangat dahsyat. Suking hanya merasakannya, dan seketika itu juga, seluruh tubuhnya terasa seperti daging dan darahnya ditusuk oleh rasa sakit yang luar biasa. Sang penguasa begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan. Dia langsung mendekat dan membanting telapak tangannya ke bawah. Reaksi Suking juga sangat cepat. Basis kultivasinya terisi penuh saat dia mundur. Namun, dia tetap terkena serangan telapak tangan. Seluruh tubuhnya bergetar dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara hancur saat dia memuntahkan seteguk darah. Kekuasaan seorang penguasa sangat menakutkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika itu adalah kultivator pengumpulan jiwa lainnya, bukan hanya tulang mereka yang akan hancur, tetapi tubuh dan jiwa mereka juga akan hancur. Namun, tubuh abadi Suking sungguh luar biasa. Meskipun terluka, ia meminjam kekuatan serangan telapak tangannya untuk mundur lebih jauh. Dia tidak melanjutkan pelariannya. Sebaliknya, saat jarak antara mereka semakin jauh dan penguasa itu kembali menyerbu dalam keadaan mengamuk, kilatan dingin muncul di mata Suking. Dia mengangkat tangan kanannya dan membantingnya ke arah penguasa paruh baya itu. Logam menjadi bilah, tanah menjadi landasan, kayu menjadi alur,
air menjadi poros penghubung, dan api menjadi kekuatan serangan. Itu adalah platform pembunuh dewa yang telah dibangun kembali oleh Suking menggunakan 5 elemennya. Begitu tangan kanannya mendarat, platform pembunuh dewa 5 elemen yang luas dan mengejutkan muncul di depan Suking, tepat di atas penguasa paruh baya itu. Hal itu menyelimutinya. Memotong, teriak Suking. Seketika itu juga, aura platform pembunuh dewa mengunci penguasa, menyegel sekitarnya dan semua lintasannya. Di bawah kekuatan dahsyat dan kilatan cahaya pedang, pedang itu mendarat. Retakan, pedang itu menghantam leher penguasa paruh baya tersebut. Namun, platform pembunuh dewa yang selalu berhasil tidak mampu memisahkan kepala penguasa paruh baya itu. Pemotongan itu baru mencapai setengah jalan sebelum terhenti secara paksa akibat benturan yang sangat keras. Saat darah mengalir, penguasa paruh baya itu mengeluarkan raungan mengerikan. Bayangan yang saling tumpang tindih segera muncul di tubuhnya. Itu adalah 9 iblis yang telah diserapnya. Kesembilan iblis ini tembus pandang dan muncul dari tubuh sang penguasa seperti jiwa-jiwa. Mereka bergegas menuju platform pembunuh dewa dan langsung meledak begitu bersentuhan dengannya. Menggunakan metode yang sangat eksplosif untuk membombardir platform pembunuh dewa. Dalam sekejap mata, saat 9 ledakan terdengar, platform pembunuh dewa terus bergetar. Pada akhirnya, ia tak mampu bertahan dan runtuh, hancur berkeping-keping. Pikiran Suking bergejolak dan dia memuntahkan seteguk darah sambil mundur lagi. Adapun penguasa iblis jahat itu, setelah platform pembunuh dewa runtuh dan 9 iblis meninggalkan tubuhnya menyusut dengan cepat dan dia langsung berubah menjadi pria parubaya seperti sebelumnya. Terdapat bekas luka berdarah di lehernya dan beberapa aliran darah mengalir keluar. Namun, luka tersebut sembuh dengan cepat, seperti yang diharapkan dari seorang pilihan surga. Dengan kultivasi 7 dunia akumulasi jiwa, mantra yang kau ucapkan masing-masing lebih aneh dan lebih kuat dari sebelumnya. Suara penguasa paruh baya itu bergema. Ia tampak berbicara dengan normal dan kata-katanya pun normal. Namun, begitu mendengarnya, perasaan bahaya muncul di hati Suking. Sesaat kemudian, ruang hampa di sekitar Suking berfluktuasi dan formasi susunan benar-benar muncul dari udara kosong. Awalnya, ada 3.300 formasi susunan, kemudian 33.000 formasi susunan, lalu 330.000 formasi susunan. Formasi-formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan. Mereka berjejer rapat dan menutupi langit. Mereka menekan Suking dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini adalah teknik lain dari penguasa paruh baya. Susunan terlarang 33. Yang disebut 33, berarti bahwa jika kata-kata yang diucapkannya mengandung tepat 33 karakter, dia dapat langsung melepaskan kekuatan penuh dari formasi ini hanya dengan satu pikiran. Sangat sulit bagi mereka yang tidak mengetahui teknik ini untuk merasakannya terlebih dahulu. Ini adalah pertama kalinya Suking bertemu dengan formasi seperti itu. Dia sama sekali tidak bisa menghindar. Ada formasi susunan di mana-mana di sekitarnya. Pada saat kritis ini, mata kanannya tiba-tiba berkedip dan tanda-tanda dao beredar di dalamnya. Otoritas penghapusan telah diaktifkan. Dia berusaha menghapus semua formasi susunan yang dilihatnya. Sesaat kemudian, sejumlah besar formasi susunan itu lenyap, tetapi lebih banyak lagi yang terus muncul. Suking terjebak di tempatnya. Suara gemuruh terus bergema di sekitarnya saat cahaya bersinar. Akhirnya kau menggunakan wewenangmu. Tadi aku sudah menduga bahwa mustahil kau tidak memiliki wewenang sama sekali. Penguasa paruh baya itu berbicara dengan dingin ketika melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah meremehkan Suking, baik dulu maupun sekarang. Dia mengerti bahwa seseorang yang datang dari lingkaran bintang lain pasti memiliki sedikit kartu truf. Terlebih lagi, dari ketenangan pihak lawan, ada kemungkinan besar bahwa kartu truf ini dapat merugikan seorang penguasa. Oleh karena itu, sejak awal, dia tampak seperti sedang menyerang, tetapi sebenarnya dia sedang berjaga-jaga. Meskipun pertempuran telah mencapai titik ini, dengan Suking telah mengungkapkan apa yang tampaknya menjadi kartu andalannya, teknik pedang, dan penguasa paruh baya telah menggunakan formasi terlarang 33 yang ampuh, penguasa tetap waspada. Matanya berbinar, menunjukkan bahwa dia tidak lengah sedikit pun. Oleh karena itu, ketika Suking mengungkapkan wewenang untuk menghancurkan formasi susunan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan sebuah harta karun.
Itu adalah sebuah biji. Begitu muncul, benih itu langsung bertunas. Dalam sekejap, ia tumbuh dengan pesat dan menjadi tunas, pohon yang sangat besar. Tingginya 490 kaki. Seluruh tubuhnya terbuat dari kristal. Begitu pula daun-daunnya, tampak mempesona dan sangat indah. Adapun efeknya, yaitu menyerap. Ia benar-benar menyerap seluruh energi dari Suking dan jejak mantra di medan perang sekitarnya dengan cara yang luar biasa. Setelah itu, muncul 3 tanda di batang pohon. Salah satunya adalah jurus tangan Dao Surgawi 5 elemen milik Suking. Salah satunya adalah seni yang abadi. Salah satunya adalah platform pembunuh dewa yang disebutkan sebelumnya. Setelah ketiga tanda ini muncul, mereka menyatu dan membentuk sebuah figur di batang pohon. Dari sketsanya, sosok ini persis sama dengan Suking. Niat membunuh terpancar dari sosok itu dan tertuju pada Suking di kejauhan. Suking, yang menggunakan kekuatan penghapusnya untuk menghancurkan formasi susunan, merasakan hatinya bergetar. Harta karun ini tidak hanya mampu menyerap energi, tetapi juga dapat membentuk tubuh yang sesuai. Saat ini, sosok yang tampak identik dengan Suking sedang berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari batang pohon. Batang pohon itu terkoyak, dan sepertinya sosok itu akan muncul ke dunia luar. Perasaan bahaya semakin meningkat. Suking tanpa ragu mengirimkan pikirannya. Bayangan kecil. Saat pikirannya menyebar, bayangan di bawah kaki Suking tiba-tiba meledak. Bayangan itu seperti kegelapan yang pekat. Setelah menyelimuti sekitarnya, tawa jahat bergema dan sebuah pohon hitam besar muncul dari tanah. Tajuk dan batang pohon itu hitam pekat, dengan peti mati hitam tergantung seperti pendulum dan mata-mata menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya terbuka secara bersamaan. Semuanya tertuju pada pohon harta karun kristal, menerjang ke arahnya. Belum akan menggunakannya. Penguasa setengah baya itu mencibir tetapi tidak mendekat. Sebaliknya, dia meraih langit dengan ganas. Gerbang hantu terbuka, dan murka surga turun. Dengan cengkeraman ini, dunia terplumet ke dalam kegelapan. Sebuah gerbang tulang hitam raksasa muncul di antara langit dan bumi. Gerbang kuno ini, yang diciptakan oleh mantra yang ampuh, berdiri tegak, dan saat berdiri, ratapan dan jeritan tak terhitung jumlahnya bergema dari dalam. Kemudian, cakar tulang raksasa muncul dari gerbang, mencengkeram kerangka, melepaskan aura maut yang meledak menjadi semburan roh jahat, berputar-putar di sekitar bagian luar gerbang. Dari dalam, sesosok makhluk menakutkan merayap keluar. Ini belum berakhir. Sang penguasa jelas telah menggunakan formasi terlarang 3-3 untuk menjebak Suking dan bahkan membuka gerbang hantu ini untuk memanggil apa yang disebut murka surga. Namun, kilatan dingin masih terpancar di matanya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebatang dupa berwarna ungu. Sinar pertama adalah perisai yang langsung menuju gerbang hantu di langit. Targetnya adalah murka surga yang telah merangkak keluar dari gerbang saat ini. Pada saat yang sama, ukurannya semakin membesar, seolah-olah ingin menghalangi gerbang hantu. Sinar kedua adalah sepasang gunting raksasa, memancarkan aura seorang kaisar agung. Gunting itu tanpa ampun memotong ruang kosong antara Suking dan dupa yang menyala. Dupa yang merenggut nyawa terbakar, mengikatmu dengan takdirmu. Saat dupa padam, kau pun akan padam. Begitu dia selesai berbicara, dupa itu tiba-tiba menyala. Sesaat kemudian, Suking seolah-olah telah dikutuk dan nyawanya mulai sirna. Aku lupa memberitahumu bahwa alasan mengapa lelaki tua ini ditunjuk oleh klan untuk menjaga tambang roh ini bukanlah karena seberapa kuat kultivasiku, tetapi karena ketika aku melakukan sesuatu, pertimbangan utamaku selalu adalah stabilitas. Di udara, penguasa paruh baya itu berbicara dengan tenang. Jadi, jika kamu masih tidak mau menggunakan kartu trufmu, maka kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Kilatan tajam muncul di mata Suking. Sesaat kemudian, suara keras dan jernih tiba-tiba terdengar dari area yang diselimuti formasi susunan. Api hitam berkobar seperti bunga dan seekor gagak emas melayang ke langit dari dalam, membakar aura kematian dan hantu-hantu jahat yang menyebar di sana. Pada saat yang bersamaan, 3 pancaran cahaya muncul dari dalam. Sinar pertama adalah perisai yang langsung menuju gerbang hantu di langit. Targetnya adalah murka surga yang telah merangkak keluar dari gerbang saat ini. Pada saat yang sama, ukurannya semakin membesar, seolah-olah ingin menghalangi gerbang hantu.
Sinar kedua adalah sepasang gunting raksasa, memancarkan aura seorang kaisar agung. Gunting itu tanpa ampun memotong ruang kosong antara Suking dan dupa yang menyala. Putuskan karma. Cahaya ketiga adalah cahaya pedang. Itu bukan pedang kakek ke-9, melainkan pedang kaisar milik Suking. Dia memegang pedang kaisar dan menebas dunia, menerobos formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya. Dia membangkitkan kekuatan bumi dan menggunakan jurus gudang bumi, langsung menuju ke penguasa paruh baya. Pedang ini dan teknik ini, mata penguasa paruh baya itu menyipit dan dia tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, hatinya mendidih. Harta karun tertinggi umat manusia.